Pernah nggak kamu ketemu orang itu yang gampang banget marah gitu? Salah ngomong dikit langsung marah. Kita telat 5 menit langsung ngomel nggak karu-karuan. Katanya gampang banget marah gitu. Pernah nggak kamu menemui orang seperti itu, atau mungkin kamu sendiri seperti itu? Pertanyaannya, kenapa dia itu sering banget marah? Apakah dia memang di style seperti itu, atau apakah memang dia terlahir seperti itu, atau mungkin ada cerita yang kita nggak tahu di balik dia itu gampang marah kenapa? Kira-kira apa nih penyebab dia marah, dan kenapa orang itu gampang marah setelah yang satu ini? Saya pernah punya teman, namanya itu anggap saja Bandi, namanya Bandi, disebut saja Bandi. Jadi temannya asik sebenarnya, dia sering ngobrol, enak diajak ngobrol, dan juga anaknya itu kadang-kadang humoris, dia enak diajak bercanda, dia sering menolong gitu. Tapi ada satu yang bikin kadang itu merasa apa ya, kadang merasa yang kok gini sih gitu. Dia tuh gampang banget marah, gampang banget tersulut emosinya, gampang banget untuk memutuskan untuk marah gitu ya. Saya berpikir anak ini memang baper, atau memang dia modelnya seperti ini, atau memang dia punya sesuatu di balik semuanya yang kita nggak tahu gitu. Suatu hari saya pernah pergi dengan dia, Bandi gitu, ke tempat ngopi nongkrong gitu ya. Si penjualnya itu salah membuatkan pesanan kepada dia. Itu dia langsung marahnya minta ampun. Dia langsung marah, dia langsung melotot matanya, suaranya langsung meledak-ledak gitu. Ini kenapa sih anak ini? Apakah mungkin hanya karena pesanannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia langsung seperti ini? Saya kira mungkin nggak seperti ini deh. Ini ada hal yang agak keliru nih di dalam dirinya Bandi tadi gitu. Kira-kira kenapa gitu sampai melotot matanya gitu. Dan saya berpikir ini nggak mungkin kalau hanya sebatas hanya karena kopi. Ternyata kemarahan itu bukan hanya soal apa yang dilihat di depan mata gitu. Bukan hanya soal itu. Jadi menurut psikologi gitu ya, kemarahan itu seringkali hanya sebuah topeng dari emosi masa lalu, dari kejadian masa lalu, atau ada emosi yang lebih dalam sebenarnya di dalam dirinya. Makanya dia marah. Jadi bukan hanya tentang hal yang di depan mata, tapi ada emosi yang lebih dalam di dalam dirinya yang tidak ada orang tahu. Ada beberapa penyebab kenapa orang itu gampang banget marah, kenapa orang itu gampang banget tersulut emosinya, kenapa orang itu gampang banget tersulut amarahnya. Sudah saya rangkum di beberapa poin gitu. Yang pertama, stres dan tekanan yang menumpuk. Coba bayangkan gini aja deh, ada sebuah balon, kita tiup terus, kita isi angin terus tanpa pernah kita buang, tanpa pernah kita kurangi. Kira-kira boom, meledak tuh balon. Sama pada saat pikiran kita banyak tekanan, pada saat kita stres ya, berlebihan gitu ya. Setiap hari ada masalah satu belum kelar, ada lagi masalah, itu pasti meledak. Meledaknya kalau manusia emosi, pasti emosi. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua adalah adanya luka masa lalu atau trauma. Jadi ada di dalam dirinya itu luka masa lalu yang mungkin masa kecilnya dulu gitu ya. Mungkin dia sering diremehkan, mungkin dia sering tidak dihargai orang, mungkin dia sering dimarahin orang. Karena orang-orang yang dulunya sering dimarahi, sering istilahnya itu dikucilkan atau diremehkan, itu biasanya orang itu lebih sensitif, marahnya lebih mudah, lebih gampang marah. Jadi orang-orang seperti ini mungkin ada luka masa lalu atau trauma yang belum sembuh di dalam dirinya. Jadi pada saat sekarang dia sedikit saja tersulut, dia gampang emosi. Artinya itu adalah emosi dari luka lama ditambah kejadian saat ini, artinya langsung marah, gampang banget tersulut. Karena di dalam sini belum sembuh nih, ada luka yang belum sembuh, trauma atau apalah, yang itu mungkin hanya dia yang tahu. Yang ketiga adalah pola pikir dan kebiasaan otak. Pada saat kita sering memakai jalur marah pada saat ada kejadian tidak kita inginkan, atau kita memilih untuk marah
pada saat melihat sesuatu keadaan hasil yang tidak seperti kita harapkan, kita langsung marah, bisa jadi adalah itu sudah menjadi kebiasaan. Artinya pada saat ada sesuatu yang tidak kita inginkan, otomatis otak kita akan bereaksi dengan emosi marah tadi. Dan itu sudah termasuk sesuatu yang menjadi kebiasaan. Bisa-bisa itu kalau diteruskan menjadi karakter gitu. Jadi marah itu bukan hanya soal emosi panas, bukan hanya itu, tapi marah itu ada merupakan pola yang terbentuk di dalam memori-memori kita dari hasil masa lalu kita yang mungkin ada hal yang tidak kita inginkan. Jadi bukan hanya emosi panas pada saat itu, bukan. Ada juga marah itu yang sudah merupakan polanya dia. Jadi pada saat terjadi sedikit, dia langsung otomatis otak akan menyuruh dia untuk marah. Balik lagi ke Bandi tadi ya. Pada saat itu kita sering ngobrol, saya tanya kenapa kok kamu gampang marah, kenapa kok kamu gampang tersulut, kenapa kamu kok sumbu pendek gitu, orang ngomong yang gampang sekali marahnya. Ternyata kita ngobrol, akhirnya dia mau cerita, ternyata dia dulu itu pada saat kecil itu sering melihat orang tuanya bertengkar. Dia melihat ayahnya sering marah dan ibunya sering menangis. Dan buat Bandi sendiri adalah marah adalah suatu jalan, atau marah adalah bahasa yang Bandi tangkap untuk menyelesaikan sebuah keadaan. Marah adalah bahasa yang dipelajari dari kecil untuk mengendalikan keadaan. Itu yang berada di otaknya Bandi. Makanya pada saat ada keadaan yang tidak sesuai, cara mengendalikannya yaitu dengan marah. Karena itu sudah terprogram di otaknya Bandi gitu. Dia nggak sadar, tapi itu ke bawah sampai dewasa. Jadi setiap kali ada masalah kecil di dalam hidupnya atau dalam sehari-harinya, otaknya langsung berpikir atau langsung memberi petunjuk, marah adalah salah satu jalan, bisa jadi satu-satunya jalan untuk tetap bertahan. Itu yang ada di otaknya Bandi. Karena memori masa lalu. Kalau kita ngomong secara biologis, otak itu ada yang namanya di dalam otak ya, ada yang namanya amigdala. Amigdala itu pusat emosi. Jadi amigdala itu ada salah satu pemicu di otak yang gunanya untuk memicu emosi atau pusat emosi, itu amigdala namanya. Jadi kalau kita ngomong secara biologis, saat kita terancam, amigdala ini langsung aktif di dalam otak kita, langsung aktif amigdala ini. Pada saat kita terancam, memicu hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Masalahnya kalau kita nggak terlatih memikirkan dahulu, otak logis kita atau prefrontal cortex kita kalah cepat oleh amigdala tadi atau pemicu marah tadi, pusat emosi tadi. Kalau kita tidak belajar untuk berpikir dulu dengan otak logis kita, itu sebabnya orang yang gampang marah biasanya itu menyesali setelah marah itu. Karena pada saat marah, otak manusia atau manusia itu tidak memakai pikiran secara logisnya pada saat marah. Berita baik ini ya, sifat pemarah atau gampang marah itu bisa diubah, bukan dengan menekan emosi, melainkan dengan cara melatih respon kita. Langkah pertama adalah sadari dulu pemicu kita marah itu apa. Catat situasi atau kata-kata orang yang biasanya bikin kamu marah, karena kesadaran adalah setengah dari solusi. Jadi sadari dulu pemicu marahmu itu apa, kata-kata orang lain atau keadaan apa yang sering sekali memicu kamu marah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ambil jeda sebelum merespon. Ambil jeda sebelum merespon sesuatu. Hitung dari 1 sampai 10 lah, atau tarik nafas minimal 3 kali. Pada saat kamu dalam kondisi mau marah nih, kamu merasa mau marah nih, hitung saja dari 1 sampai 10. Di dalam hati 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, atau tarik nafas 3 kali. Kelihatannya klise banget ya, klise banget. Tapi hitungan 1 sampai 10 ini memberi waktu kepada otak logis kita tadi untuk nyala. Jadi pada saat kita ada situasi yang tidak enak, amigdala tadi kan responnya cepet tuh, langsung emosi. Tapi pada saat kita berhitung 1 sampai 10 atau tarik nafas dulu 3 kali yang panjang, itu memberi kesempatan kepada otak logis kita untuk juga nyala. Masuk akal ya? Yang ketiga adalah ubah bahasa tubuh kita. Ubah bahasa tubuh itu gini artinya, pada saat ada orang marah itu biasanya tubuhnya itu tegang gitu. Tubuhnya tegang. Coba pada saat kita tahu tubuh kita tegang atau pada saat kita tahu kita marah, coba longgarkan bahu dulu. Ini dilemaskan dulu.
wajahnya dirilekskan ya, atau senyum mungkin, meskipun itu sulit senyum. Setelah itu turunkan nada bicaranya. Nah, ini cara yang ketiga, atau ubah bahasa tubuh. Yang keempat, cari saluran aman untuk emosi, entah itu olahraga, entah itu menulis jurnal, entah itu ngobrol kepada orang yang bisa dipercayai. Artinya cari saluran untuk emosi kita. Biasanya olahraga, atau biasanya kita ngobrol dengan orang, curhat ya, bahasa curhat dengan orang yang bisa kita percaya. Yang kelima, latih empati kamu. Pada saat kamu mau marah kepada seseorang, kamu tanya kepada diri kamu sendiri, bagaimana kalau saya berada di posisi dia? Ini pertanyaan simpel, tapi kalau kamu tahu, ini akan melatih empati kamu. Bagaimana kalau saya menjadi dia? Atau ada di posisinya? Gimana rasanya kalau saya berada di posisinya? Kadang marah kita bisa reda, teman-teman, kalau kita paham sudut pandang orang lain. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu kadang marah kita bisa reda. Marah itu manusiawi sebenarnya, tapi kalau marah itu menjadi reaksi default kita, hidup ini akan penuh perang kecil yang sebenarnya nggak perlu. Yang perlu kita ingat adalah di balik setiap ledakan emosi itu ada cerita yang belum selesai. Kamu mungkin nggak bisa mengontrol apa yang orang lain perlakukan kepada kamu, apa yang orang lain perbuat kepada kamu nggak bisa mengontrol, tapi kamu bisa memilih bagaimana cara kamu untuk merespon itu semua. Itu kalau dalam stoik gitu ya. Dalam stoik itu ada perkataan yang kita tidak bisa mengontrol semua orang. Kita nggak bisa sama sekali mengontrol apa yang orang lain katakan kepada kita, yang orang lain bicarakan kepada kita nggak bisa mengontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, bagaimana cara kita meresponnya. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan, dan coba praktekkan cara-cara yang saya beri tadi pada saat kamu ingin marah. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang mungkin itu butuh, biar kita tahu siapa saja yang kira-kira pengen belajar untuk mengendalikan emosi. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, dan kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, tinggalkan jejak dengan komentar atau like atau subscribe. Terima kasih.